Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Wijianti dari kelas 9B nomor absen 11. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi bab 1 perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer atau hardware adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat dilihat secara fisik dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat guna atau software. Macam-macam perangkat keras komputer untuk mengakses internet dan intranet. 1. Komputer. Spesifikasi komputer yang digunakan dalam koneksi internet sangat menentukan cepat atau lambatnya kinerja akses internet. 2. Modem. Merupakan singkatan dari modulator demolator, yaitu alat yang digunakan untuk menghantarkan dan menerima data dari sebuah PC ke PC lainnya melalui kabel. Modem bertugas untuk menukarkan data dari bentuk digital ke analog dan sebaliknya. Modem memiliki beberapa macam, yaitu A. Modem eksternal. Modem ini terletak di luar CPU komputer yang dihubungkan melalui Broadcom atau USB. B. Modem internal. Perangkat jaringan yang terdapat pada papan ekspansi yang dihubungkan ke motherboard. Modem internal tidak mengandung lampu indikator untuk menginformasikan kepada pengguna fungsi atau status modem yang berubah. C. Modem kabel. Perangkat keras yang menyambungkan PC dengan sambungan TV kabel. Jaringan TV kabel ini dapat digunakan untuk koneksi ke internet dengan kecepatan maksimum 2,5 megabit per second downstream dan 2,5 megabit per second upstream. Agar dapat menggunakan modem kabel, komputer harus dilengkapi dengan kartu Ethernet. 3. Ethernet card atau LAN card digunakan sebagai kartu antarmuka jaringan untuk transmisi data antar komputer yang koneksi atau NIC. Ethernet card bekerja dengan menggunakan kecepatan transfer data dalam satuan bit per second atau yang ditulis dengan bps. Kecepatan transfer data tersebut dimulai dari 10 bit per second, 100 bit per second, dan 1000 bit per second. 4. Kabel jaringan merupakan peralatan yang berfungsi sebagai media penghubung antara komputer dengan komputer atau komputer dengan perangkat jaringan lainnya. Berikut jenis-jenis kabel yang digunakan dalam jaringan komputer. A. Twisted pair atau STP dan UTP. Kabel STP atau Shielded Twisted Pair adalah jenis kabel telepon yang digunakan dalam beberapa bisnis instalasi. Terdapat pembungkus tambahan untuk tiap pasangan kabel yang dapat memberikan proteksi yang lebih terhadap interferensi IMI. Fungsi kabel STP sebagai media transmisi yang digunakan pada beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair adalah jenis kabel yang terbuat dari bahan penghantar tembaga, memiliki isolasi dari plastik dan terbungkus oleh bahan isolasi yang mampu melindungi dari api dan kerusakan fisik. Kabel UTP memiliki 4 pasang inti kabel yang saling berbelit dan memiliki kode warna yang berbeda. Fungsi kabel UTP digunakan sebagai kabel jaringan LAN pada setiap komputer. B. Koaksial. Jenis kabel yang memiliki 2 buah penghantar konduktor berupa kabel solid terbuat dari tembaga sebagai inti, kemudian dilapisi sekat isolator dan dililit kembali oleh penghantar berupa kabel serabut yang terbuat dari tembaga atau aluminium sebagai penghantar bagian luar. Fungsi kabel koaksial untuk mentransmisikan frekuensi tinggi mulai dari 300 kHz
ke atas dan pengguna kabel ini mempunyai kanal frekuensi yang sangat besar. C. Fiber optik. Saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Cahaya yang ada di dalam serat optik tidak keluar karena indeks bias dari kaca lebih besar daripada indeks udara. Kecepatan transmisi serat optik sangat tinggi, sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi. D. Konektor adalah alat yang menghubungkan kabel dengan network adapter. Apabila tidak ada konektor, kabel-kabel jaringan tidak dapat terhubung dengan network adapter atau NIC. E. Router sebagai pengatur aliran data dan informasi pada suatu jaringan dengan jaringan lainnya. Keunikan dari router adalah dapat memisahkan aliran data dari jaringan satu ke jaringan lain tanpa terjadinya pencampuran aliran data. Router hanya bisa bekerja jika protokol jaringan dikonfigurasikan adalah protokol yang routable seperti TCP atau IP atau IPX atau SPX. F. Ethernet Hub. Hub adalah perangkat keras atau hardware yang dapat menghubungkan beberapa komputer sekaligus dan juga menyatukan beberapa kabel jaringan dari server, workstation, dan perangkat lainnya di dalam jaringan. Ethernet Hub sering digunakan pada jaringan yang berbentuk topologi star. G. Repeater, sebuah stasiun yang menerima sinyal pada suatu frekuensi dan memancar ulangkannya kembali atau repeat pada frekuensi yang lain secara otomatis pada saat yang sama atau simultan. H. Bridge. Bridge merupakan perangkat untuk menghubungkan dua buah jaringan secara fisik yang menggunakan protokol sama atau sejenis. Bridge bertugas untuk mengirimkan paket-paket data sehingga bridge memiliki kemampuan lebih baik dibandingkan dengan hub atau switch. Karena bridge mampu membagi-bagi traffic ke segmen-segmen dengan sistem filtering traffic. I. Access point memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Mengatur supaya AP dapat berfungsi sebagai DHCP server. 2. Mengatur akses bernama MAC address device pengakses. 3. Sebagai hub atau switch yang bertindak untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan wireless atau nirkabel. J. Wajan bolik, sebuah antena nirkabel yang terbuat dari wajan dan paralon. Antena wajan atau wajan bolik again merupakan terobosan dari teknologi RT atau RWNet yang diambil dari penciptanya, Pak Gunadi. Antena wajan bolik. Antena ini banyak digunakan dalam infrastruktur jaringan RT atau RWNet. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.